kali Nat, walaupun dia ini berbicara biasa aja, dan suara si laki-laki yang kedua ini terdengar seperti sedang membentak gitu loh. Dan laki-laki itu berkata, "Dadek no siji karo karone saiki. Jadikan satu dua-duanya sekarang." Itulah. Lalu si suara laki-laki pertama tadi pun bilang lagi, "Gon endi sing mbok karepno? Tempat mana yang kau mau?" Dan saat kalimat pertanyaan itu terucap, Adinda baru menyadari bahwa ini suaranya kayak aku tahu ini. Suara laki-laki pertama itu suaranya ayahnya Harvey. Tercengang dia, iya tuh suara bapaknya Harvey. Dalam hati kan, suara yang seram tadi jawab, "Kamare arek iki. Kamarnya anak ini," kata dia. "Yowes," kata bapaknya Arif kan, "Yowes, bojoku tak kongkone nyiapno yo. Ya udah, istri aku nanti aku suruh siapkan dulu ya," gitu ah. Istrinya. Berarti Tante Maya. Nah setelah ayahnya Harvey bilang kayak gitu, Adinda mendengar ada betulan tuh suara perempuan, suara Tante Maya, mamanya si Harvey itu ah. "Iya mas." Dan setelah mendengar percakapan menyeramkan itu, tiba-tiba Adinda ini merasa seperti ada yang ngangkat tubuhnya. Entah siapa yang ngangkat tubuh aku waktu itu Nat. Aku juga waktu itu nggak tahu aku dibawa kemana karena berat kali memang mataku. Adinda cuma bisa berpasrah sambil terus berdoa kepada Tuhan sampai akhirnya dia pingsan, hilang kesadaran. Aduh, aku nggak ngerti seberat apa matanya Adinda waktu itu. Tapi kalau misalnya aku ada di posisi Adinda, nek piye caranya ku buka mataku teriak aku, "Ngapa kalian?" Sok berani kok sekarang. Nah, nanti waktu di sana takut juga kok, belum apa-apa udah pingsan duluan mungkin aku. Nah lanjut, dah kan pingsan lah tadi si Adinda kan. Nah sesaat setelah Adinda merasa hilang kesadaran Adinda ini tiba-tiba terbangun. Tapi bukan bangun yang kayak sadar gitu enggak. Entah mimpi atau apalah ini namanya. Nah tapi yang jelas kata Adinda nih tapi yang jelas pada saat itu Adinda melihat ada sosok hitam besar, tinggi, berbulu, matanya hitam, tangannya panjang, dan di tangannya ini dua jarinya macam terpotong. Dan si sosok itu bilang, "Kowe lan arek iku nggonku sak lawase, ra ono sing iso jupuk teko aku. Wani jupuk, wani mati." Aduh, harusnya serem ya. Gimana dong? Pokoknya bahasa Indonesia, "Kamu sama anak itu punya aku selamanya. Tidak ada yang bisa mengambil kalian dariku. Berani ngambil, berarti berani juga mati." Nah di akhir ketika si sosok ini bilang mati, suara tuh kencang kali. Pas bagian mati itu macam dia teriak di telingaku dan berani mati gitu kali ya. Dan gak cuma sosok yang kayak mirip genderuwo itu aja tiba-tiba datang lagi sosok lain nih yang wajahnya mirip babi tapi mirip monyet juga Gimana tuh? Jadi wajahnya tuh kayak perpaduan babi sama monyet Nat, kata si Adinda. Terus badannya tuh kurus sekali, kurus tapi tubuhnya tinggi. Kukunya panjang-panjang Nadia, kuku panjang-panjang. Sampai-sampai pada saat sosok menyeramkan itu memegang bahunya si Adinda, sakit kali Nat badan aku macam dicengkram sama dia. Nah sosok yang macam muka setengah babi setengah monyet ini bilang, "Ojo ngendi-ngendi, utawa kon wong loro mati. Jangan kemana-mana atau kalian belum mati." Kiri kanan dibilang mati-mati, apalah kalian. Belum reda kagetnya Adinda melihat dua sosok seram ini tiba-tiba kalian tahu Adinda nengok apa lagi? Adinda melihat dirinya sendiri dan Harvey sahabatnya sedang melakukan hubungan badan di kamarnya Harvey. Apa ndak tercengang si Adinda tuh. Dan ditambah lagi kata si Adinda, Adinda juga melihat si sosok yang mirip genderuwo tadi tuh lagi berdiri tuh di samping kanan ranjang. Terus sosok yang mirip babi sama monyet itu berdiri di samping kiri ranjang. Mereka di sini. Adinda nengok itu tuh tercengang kok, nggak percaya dia dengan apa yang dia lihat. Dan dalam suasana kaget itu tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian serba putih dengan seekor kucing nih datang hampiri si Adinda. Dan laki-laki berbaju putih itu berkata, "Nduk, kowe didadekno tumbal bareng koncomu iki. Sadurunge kejadian enggak ndang tangi. Gageh ndang tangi. Nduk, kau tuh udah dijadikan tumbal sama temanmu. Sebelum terjadi kejadian yang enggak, mending kau bangun sekarang. Cepat kau bangun." Gitu. Nah, waktu Adinda dengar tuh dia diam aja, Dia bingung mau respon apa ya kan. Terus laki-laki berbaju putih itu ngomong lagi pakai suara keras, melengking malah. "Ndang tangi," kata dia gitu. "Cepat bangun." Dan pada saat itulah seketika Adinda ini terbangun dari pingsannya dan dia mendapati Harvey, kawan laki-laki itu sudah dalam keadaan bertelanjang dada lagi. Ciumin dia. Spontan langsung didorongnya Harvey, sadar kau. Harvey pun waktu didorong tuh langsung sadar juga dan menatap ke sekeliling kamarnya dengan bingung. Ngapa nih? Astagfirullahaladzim, pada kebingungan. Kenapa nih An? Aku kenapa? Pada kebingungan lah dua bekas
kawan tua. Adinda pun waktu itu nggak bisa jawab pertanyaan si Harpi itu. Mereka semua sama-sama bingung, linglung. Masih kayak mencoba mencerna apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu di tengah kebingungan ini, mereka berdua tiba-tiba mendengar ada suara barang pecah nih dari arah ruang tamu. Bang, gitu kan. Adinda dan Harpi pun langsung bergegas turun ke bawah. Dan kalian tahu kedua sosok itu ngapain? Hah? Wah, ini bagian klimaksnya di sini nih. Kalian tahu, dua sosok itu sedang menyeret kedua orang tuanya Harvey dan berkata, "Matio kon saiki, Matio kon saiki, matilah kalian sekarang, matilah kalian sekarang." Gitu. Adinda sama Harvey nengok, Wak ya. Berdua nih nengok. Mereka berdua yang kebingungan melihat itu, gak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Karena mereka mau teriak aja minta pertolongan gak bisa, seolah-olah mulut mereka ini lagi dilakban dan mau pergi, mau kabur pun udah gak bisa karena badan mereka ini kayak lagi diikat gitu loh, Wak. Keduanya hanya terdiam dengan raut wajah bingung dan pada saat itu Adinda pingsan lagi. Cuman waktu Harpi kok gak pingsan juga, Harpi? Mama bapak diseret sama sosok dua tadi itu, Wak. Dan pada saat Adinda terbangun dari pingsannya, rumahnya Harvey ini udah rame orang, Wak. Orang-orang datang ke rumahnya Harvey dengan memakai baju serba hitam. Kenapa? Ya, ternyata orang-orang itu datang untuk melayat karena kedua orang tuanya Harvey meninggal dunia. Tante Maya sama Om siapa tadi? Sama Om itulah. Kedua orang tuanya Harvey meninggal. Orang tuanya Harvey. Dan setelah kejadian itu akhirnya terungkaplah, Wak, bahwa katanya Adinda, ayah dan ibunya Harvey ini melakukan ritual pesugihan. Si siluman genderuwo yang ditengok sama Adinda itu meminta tumbal perawan, dan si siluman monyet sama babi ini meminta tumbal perjaka. Nah itulah kenapa orang tuanya Harvey ini menumbalkan si Harvey, anaknya sendiri, sama Adinda, sahabat anaknya. Karena mereka berdua sama-sama perjoko dan perawan. Tapi karena tumbal itu gagal, Wak, ketebangun tuh si Adinda tuh, disadarkan juga si Harvey kan. Nah, makanya mereka inilah kena imbasnya sampai akhirnya meninggal dunia gitu. Kok bisa lah Om, Tante, ya Allah tega numbalin anaknya sendiri nih ya. Kayak nggak habis pikir gitu loh di aku. Tapi ya udahlah, Wak, udah terjadi juga. Kita doakan aja lah sama-sama ya, semoga orang tuanya Harvey tenang di sana dan diampuni juga semua dosa-dosanya. Dan kabarnya sekarang Adinda menyampaikan bahwa Adinda dan Harvey akan segera menikah, Wak. Adinda sama Harvey, iya, mereka akan menikah. Jadi kayaknya persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu memang agak susah kita cari yang murni ya, Wak ya. Tapi yang jelas aku turut senang dengan kabar bahagia ini. Kita doakan supaya pernikahan Adinda dan Harvey bahagia selalu, Wak ya. Semoga sakinah, mawadah dan warahmah. Oke, Wak, jadi itu tadi dua cerita seram untuk kisah horor malam ini. Gimana menurut kalian? Mana menurut kalian paling seram? Bisa kalian pilih dari dua-dua ini? Aku jujur nggak bisa, makanya dua-dua aku ceritain dalam satu waktu langsung. Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal dua kisah horor yang udah aku ceritakan tadi, karena pasti akan ada pro dan kontranya. Tapi semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya, Wak ya. Narasumber aku di sini cuma ingin berbagi pengalaman horor kepada kita semuanya supaya kita bisa nambahin cerita, koleksi cerita horor kita.